Seringkali kita mendengar nasihat-nasihat seperti ini. Berhentilah bermimpi, mulailah bekerja atau dunia ini tidak seindah yang kamu bayangkan. Lantas, apakah itu berarti kita harus menyerah pada impian kita? Ada pula sebuah pandangan yang menyatakan bahwa dunia ini lebih dari sekadar apa yang terlihat oleh mata, lebih dari apa yang dapat disentuh oleh tangan. Ya, pandangan itu bernama idealisme. Sebuah keyakinan bahwa kenyataan sejati tidak terletak pada materi, tetapi dalam pikiran, ide, dan konsep yang melampaui batas fisik. Selamat datang di channel saya. Channel di mana saya akan mengajak Anda untuk kembali berjalan ke masa lalu, duduk bersama sambil menyaksikan masa kini dan berlari menuju masa depan. Kali ini saya hadir di depan kalian dengan penyampaian yang cukup berbeda dari video-video saya sebelumnya. Di video ini konsep penyampaiannya lebih santai, baik intonasinya, volume suara saya lebih dikontrol lagi. Berbeda dengan video-video sebelumnya yang sangat menggebu-gebu, intonasi yang begitu cepat, narasi-narasi yang begitu puitis, dan nada suara yang lumayan tinggi. Mungkin ini bawaan ketika mahasiswa dulu, saat melakukan orasi, kajian, ataupun diskusi bersama rekan-rekan seperjuangan dulu. Jadi, gaya penulisan dan penyampaian pembahasan video kali ini pun saya ubah. Namun tetap, saya tidak akan menghilangkan pola dan esensi dari apa yang menjadi topik pembahasan dari channel ini. Tetap dengan pola yang sama seperti sebelum-sebelumnya, dengan membahas berbagai hal di masa lalu, membandingkan keterkaitan yang terjadi saat ini, kemudian memberikan pandangan dengan basis ilmu pengetahuan untuk memprediksi masa depan. Sebenarnya, banyak pandangan mengenai idealisme itu sendiri dan banyak buku yang telah membahas idealisme ini lebih spesifik. Namun, idealisme yang kita pahami dalam keseharian kita adalah keyakinan bahwa yang terbaik dari kita, impian kita, harapan kita, ide kita, dan keyakinan untuk percaya pada dunia yang lebih baik. Namun, apakah kalian pernah merasa seakan-akan dunia ini memaksamu untuk segera berubah, segera menyerah pada tekanan hidup dan meninggalkan semua impian, serta nilai-nilai yang selama ini kamu pegang teguh? Mengapa keyakinan dan impian dulunya menjadi api semangat kita semakin memudar seiring bertambahnya usia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lagi-lagi dengan pola belajar yang sama seperti di video-video saya sebelumnya, bagaimana kita akan membahas sejarah di masa lalu dan mempelajari keputusan yang kita buat di masa kini, yang akan membantu kita lebih bijaksana sehingga keputusan di masa kini akan menjadi sebuah tantangan dan harapan di masa depan. Di awal perjalanan memahami dunia, idealisme lahir sebagai sebuah pencarian. Plato, sang filsuf Yunani, melihat dunia dengan mata seorang pemimpi. Baginya, semua yang kita lihat ini hanyalah bayangan dari bentuk-bentuk sempurna yang tak tampak. Dunia fisik adalah refleksi, bukan esensi. Dalam pandangan ini, menurut Plato, pikiran manusia, ide manusia, menjadi jendela menuju kebenaran sejati. Berabad-abad kemudian, di tengah perubahan zaman yang penuh dengan skeptisme, René Descartes berdiri teguh dengan pernyataan yang menjadi inti idealisme modern dengan kata-kata populernya, "Cogito ergo sum," aku berpikir maka aku ada. Dengan kata-kata ini, ia memisahkan pikiran dari dunia material, menempatkan kesadaran sebagai pusat realitas. Bagi Descartes, keberadaan dimulai dari pikiran, bukan dari tubuh atau dunia luar. Namun, idealisme tidak berhenti di sana.
Dalam Bayang-Bayang Modernitas, George Berkeley mengangkat suara menyatakan bahwa segala sesuatu hanya ada sejauh yang kita rasakan. Jika tidak ada mata yang melihat, telinga yang mendengar, atau sama sekali tidak pernah terpikirkan, maka keberadaan pun lenyap. Dan kemudian muncul Hegel yang membawa idealisme ke puncaknya. Dalam pandangan Hegel, seluruh alam semesta adalah perwujudan dari ide absolut. Hegel melihat dunia sebagai sesuatu yang terus berubah dan berkembang menuju tujuan besar, yaitu kesadaran penuh tentang kebenaran. Jadi, dengan mempelajari pemikiran-pemikiran orang terdahulu, satu hal yang pasti, idealisme memiliki kekuatan untuk menggerakkan perubahan. Saya yakin masih banyak di antara kalian orang-orang yang memiliki keyakinan dan mimpi tentang dunia yang lebih baik dan belum menyerah pada kenyataan kerasnya dunia, tekanan-tekanan ketika mulai menjadi dewasa. Berbeda ketika ide-ide itu lahir dari pemikiran pemuda. Jika keberanian untuk bermimpi, keyakinan untuk bergerak, yakin dan percaya, ide-ide besar yang mereka lahirkan dapat menggerakkan perubahan. Karena sejarah telah mencatat bahwa pemuda memiliki peran penting dalam berbagai momentum perubahan. Misalnya, pergerakan pemuda di era kemerdekaan Indonesia, seperti Sumpah Pemuda 1928, yang menjadi tonggak persatuan bangsa kala itu. Di masa modern pun ada. Gerakan mahasiswa tahun 1998 menjadi simbol keberanian pemuda untuk menumbangkan rezim yang dianggap tidak adil. Martin Luther King Jr. pada usia 26 tahun sudah memimpin gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Sama dengan ide dan keyakinan juga, dia percaya dan meyakini suatu hari anak-anak kulit hitam dan kulit putih akan bisa duduk bersama dalam persaudaraan. Contoh lainnya Nelson Mandela yang menghabiskan puluhan tahun di penjara, namun tetap percaya dengan ide dan keyakinannya bahwa Afrika Selatan bisa menjadi negara yang bebas dari apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih dari tahun 1948 hingga awal tahun 1990-an. Inilah pertanyaan besar yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, karena seringkali kita dibuat percaya bahwa idealisme adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, justru idealisme inilah yang seringkali menggerakkan roda sejarah. Sikap idealis yang dapat menjadi bahan bakar yang memungkinkan manusia untuk membayangkan dunia yang lebih baik. Ya, tanpa sikap idealis dan cita-cita tentang apa yang mungkin, kita tidak akan bisa membangun peradaban yang kita miliki sekarang ini. Jadi idealisme ini bukan sekadar impian kosong, ini adalah alat yang membantu kita untuk dapat terus maju meski dunia di sekitar kita tampak begitu kejam. Mungkin inilah alasan mengapa pemuda dianggap sebagai agen perubahan terbesar sepanjang sejarah, karena mereka belum dibatasi oleh kenyataan yang keras. Mereka belum merasa kalah oleh realitas yang ada. Spirit mereka masih menggebu-gebu untuk lebih berani dalam bermimpi. Berbeda dengan kita yang telah berusia dewasa ini. Ketika tuntutan hidup semakin berat, kita seringkali merasa terjebak dalam rutinitas tuntutan pekerjaan. Dan tuntutan itu banyak sekali. Keharusan untuk membayar tagihan, menjaga stabilitas keluarga, dan semua itu mulai mengambil alih waktu, tenaga, dan pikiran kita. Keadaan ini seolah-olah menjadi tempat di mana kita dipaksa untuk meninggalkan impian besar kita dan menjalani hidup dengan cara yang lebih realistis. Meski di satu sisi kita masih memiliki idealisme yang dulu kita pegang teguh, namun di sisi lain, lagi-lagi realitas di depan kita tampak begitu kejam, begitu penuh tuntutan. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Saya pribadi merasakan itu. Ketika kita semakin dewasa, kita mulai menemukan bahwa dunia tidak sesederhana yang kita bayangkan. Realitas
akan memukul kita dengan keras. Kita mulai menghadapi tantangan yang sangat-sangat nyata. Tuntutan karir, tekanan ekonomi, tanggung jawab keluarga. Semua ini perlahan mulai mengambil waktu, tenaga, dan pikiran kita. Dan di titik inilah banyak dari kita mulai merasakan idealisme yang dulunya begitu kuat, perlahan akan memudar. Jadi, dengan melihat beberapa contoh yang saya tunjukkan di pembahasan sebelumnya, satu hal yang harus kita percaya dan yakini dalam diri kita, mereka yang berhasil mempertahankan rasa tujuan dan idealisme dalam karirnya, cenderung memiliki tingkat tantangan dan tingkat perjuangan yang lebih tinggi untuk mencapai impian dan cita-cita yang berasal dari ide dan pikiran tentang sesuatu yang baik. Jadi, ini menegaskan bahwa dengan menjaga idealisme kita, bahkan di tengah benturan dengan realitas, jika yakin dan percaya, malah membawa dampak positif bagi hidup kita. Di masa depan, dengan adanya pemikiran idealis, kemungkinan ini akan terus relevan dan berkembang, kemudian beradaptasi dengan tantangan dan peluang baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi. Karena dengan kemajuan kecerdasan buatan AI, pertanyaan tentang pikiran dan kesadaran akan menjadi perbincangan yang sangat menarik, di mana pemikiran idealis dapat menawarkan kerangka untuk memahami apakah kesadaran mesin adalah nyata atau hanya simulasi dari ide-ide manusia. Idealisme di masa depan dapat mendorong masyarakat global untuk memahami nilai-nilai yang lebih tinggi, seperti perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan universal sebagai solusi atas konflik-konflik sosial dan geopolitik. Kemungkinan lainnya, agama dan spiritualitas di masa depan dapat menemukan bentuk baru yang didasarkan pada idealisme, di mana manusia memandang dirinya sebagai bagian dari kesatuan ide yang lebih besar, melampaui sekat-sekat dari dogma tradisional. Utamanya, pemikiran-pemikiran tahayul akan mengikis bahkan menghilang, karena di masa depan akan lebih banyak manusia-manusia bijak dalam segi pemikiran. Dan inilah kunci untuk menjaga idealisme di tengah benturan dengan realitas. Kita bisa memilih untuk melihat dunia bukan tempat yang memaksa kita untuk menyerah, tetapi sebagai panggung di mana kita bisa menunjukkan kekuatan batin kita. Jadi sebenarnya mimpi tentang dunia yang lebih baik, hidup yang lebih baik, benar-benar ada jika kita meyakini, percaya, dan mau tergerak untuk bertindak, merealisasikan ide-ide dan mimpi-mimpi itu. Jika masih merasa terjebak antara idealisme dan realitas, kalian tentunya memiliki pilihan, memiliki opsi untuk merespon realitas dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai kalian, cara yang sesuai dengan pemahaman kalian, dan sejauh mana bentuk perjuangan kalian. Ini pun bakalan menjadi tamparan bagi saya pribadi, karena telah berani membahas, berani speak up tentang ini, dan benar-benar bakal menjadi tantangan dan harapan kita bersama. Pikirkanlah, apalagi jika kalian masih muda. Ya, sekarang mungkin kondisimu tidak memiliki kekayaan yang melimpah. Mungkin kamu belum memiliki status yang kokoh, dan mungkin banyak dari kita masih berjuang mencari arah di tengah ketidakpastian ini. Tapi satu hal yang kita miliki lebih dari apapun adalah sikap idealis. Idealisme adalah modal terakhir yang kita punya, yang seringkali modal ini jauh lebih berharga daripada uang dan status. Dan di masa depan, idealisme dapat menjadi landasan untuk menavigasi dunia yang semakin canggih ini. Ia akan membantu manusia menjaga keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan, antara material dan spiritual, antara yang nyata dan yang ideal. Dalam dunia yang terus berubah, idealisme mengingatkan kita untuk bermimpi, memahami, dan mencari makna sejati di balik semua realitas yang ada. Saya Salam, see you the next video.